Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Iya, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya akan membawa saudara-saudara. Bersama dengan saya kita membaca dari Ulangan. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ulangan pasal 29 ayat 4 dan 5. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri dan saya mengakuinya bahwa medan perjalanan yang ditempuh oleh bangsa Israel ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu tidak mudah. Memang tidak dipungkiri tidak mudah. Mereka harus melewati padang gurun, bukit yang berbatu, dan harus berjalan kaki, merasakan panasnya terik matahari di siang hari dan dinginnya di malam hari. Itulah situasi kondisi di padang gurun. Tapi ketika saya membacanya lagi dan merenungkannya, saya menjadi berpikir sebenarnya bukan karena situasinya. Secara mereka ini orang Ibrani ketika berada di Mesir, mereka itu berada di bawah tekanan. Mereka berada di bawah satu sistem kerja paksa. Dan dari pagi hingga malam mereka bekerja. Otomatis orang-orang Ibrani ini punya fisik yang sangat kuat. Maka berjalan di padang gurun gak masalah buat saya ketika saya merenungkannya. Tapi situasi di mana mereka yang sebelumnya berada di Mesir itu keluar dari lontaran-lontaran dan kata-kata mereka. Begitu mereka dalam perjalanan, itu adalah mereka menghadapi situasi yang baru. Seperti yang kita hadapi, new normal, saudara. Nah, situasi yang baru itu ibarat begini, seorang anak kecil yang dibawa kendaraan di dalam mobil, lalu diajak jalan-jalan, dan mulai merasakan bosan dan akan bertanya, kapan mah nyampenya? Oh, bentar lagi, kapan mah nyampenya? Lalu mulailah drama. Dramanya itu bisa rewel, bisa nangis karena bosan, pengen turun, katanya pengen pipis lah, katanya lapar, katanya minum susu, udah dibawain susu yang putih, enggak, biasanya minum susu coklat, padahal biasanya putih juga mau. Banyak sekali dramanya. Maka saudara, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan orang Ibrani ketika keluar itu bawa bekal, dibekelin oleh orang-orang Mesir. Tapi toh di dalam perjalanan itu ada teriakan, gak ada daging, gak ada air yang ini airnya pahit, gak ada air yang manis, gak ada roti di sini. Oh, ngapain juga jauh-jauh ke sini? Lebih baik di Mesir. Kita juga akan mati di padang gurun. Saudara, keluar dari zona nyaman, berada di satu kehidupan yang baru, sekalipun jalan yang ditempuh nanti berujung pada kebaikan. Tetapi saudara, itu bukan hal yang mudah. Hari ini saudara, kita berada dalam situasi yang gak nyaman juga. Tapi kita belajar, keren abis kita punya Tuhan. Di ayat 5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Keren abis kita punya Tuhan. Tuhan yang pelihara. Tuhan ingin membawa Israel kamu keluar dari kehidupanmu yang menindasmu. Di tempat di mana engkau merasakan gak enak, di tempat di mana engkau tertindas, tempat di mana engkau terbelenggu, aku mau bebaskan engkau. Nah, dalam pembebasan itulah artinya Israel, orang Ibrani ini harus dibawa gitu ya, harus menjalani yang namanya satu kehidupan, aturan, tatanan yang baru yang gak sama lagi ketika mereka berada di Mesir. Tidurnya di tenda, bongkar pasang tendanya, jalan kaki bersama-sama dengan ribuan orang. Lalu kemudian makan juga bersama-sama. Sebentar-sebentar harus mendirikan kemah suci.
membawa persembahan untuk Tuhan, menyembah Tuhan, membongkarnya lagi, berjalan lagi, dan demikian seterusnya. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Saudara, ya, apa yang membuat kita nggak nyaman hari ini? Kita semua berada dalam zona yang nggak nyaman, dalam situasi. Contohnya saja hari ini, kita mesti pakai masker, kita pakai face shield kita, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Tapi coba perhatikan, saudara, ketika kita menjalani dengan hati yang lapang, secara nggak sadar, kita ini justru menghadapi satu kehidupan yang gaya hidup kita menjadi berbeda. Kita punya gaya hidup bersih. Kita punya gaya hidup untuk bersekutu lagi dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga, dan kita menjadi lebih kreatif lagi. Pandemi COVID-19, C19, memang tiba-tiba datangnya. Tapi lihat dan perhatikan, berkat dan pertolongan Tuhan itu tiba-tiba datangnya dan selalu pas. Pas butuh dana untuk anak sekolah, tiba-tiba ada yang bantu. Pas gitu ya, deg-degan nih ada ancaman PHK, Tuhan kasih kreatif, usaha yang baru Tuhan bukakan. Pas membutuhkan ini, pas tiba-tiba saja, pas seperti ini tiba-tiba saja. Dan kita meyakini ada aja cara Tuhan untuk menolong, memberkati dan menyatakan mujizatnya. Mari belajar melihat bahwa selalu ada oase dan wadi di padang gurun. Hanya kita perlu berjalan dengan penuh keyakinan dan harapan. Terlebih lagi keyakinan dan harapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali belajar. Kadangkala kami harus menghadapi situasi yang baru yang membuat kami tidak nyaman, sekalipun ujungnya adalah kebaikan. Kadangkala kami harus menghadapinya ya Tuhan, seperti yang dihadapi orang Israel. Dibawa ke tanah perjanjian tetapi harus melewati satu kehidupan tatanan yang baru, menjadi situasi yang tidak aman, tidak nyaman. Tapi biarlah Tuhan kami melihat bahwa di dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun, kami dapat tetap melihat bahwa Tuhan selalu punya cara. Selalu ada oase dan wadi di padang gurun. Selalu ada cara Tuhan melakukan keajaiban dan mujizat-Mu buat kehidupan kami. Berjalanlah terus bersama dengan kami dan bawalah kami ya Tuhan untuk senantiasa dekat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.